Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fajar Harifianto, NIM 220302502040, ingin menjelaskan tentang teori behavioristik. Pembahasan pengertian tokoh, prinsip, dan kelebihan dan kelemahan. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pemahaman perilaku manusia berdasarkan observasi dan analisis. Perilaku yang teramati, teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dan dipahami dengan mempelajari bagaimana individu merespon rangsangan atau stimulus. Dari lingkungan mereka, prinsip dasar teori behavioristik adalah bahwa perilaku merupakan hasil dari pembelajaran dan dapat diubah melalui pengalaman belajar. Tokoh teori behavioristik. 1. Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. 2. Edward Sordice. Dalam teori behaviorisme, Sordice menemukan hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. 3. John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti, semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan stimulus respon baru melalui conditioning. 4. Clark Polk. Bagi Hulk, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Clark Polk, behaviorisme disebut sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. 5. Edwin Guthrie. Edwin Guthrie mengumumkan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. 6. Bruce Frederick Skinner. Bruce Frederick Skinner mengeluarkan karya berjudul About Behaviorism yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Dan kita masuk ke tahap prinsip teori behaviorisme. Teori behaviorisme memiliki 7 prinsip utama, yaitu yang pertama, stimulus dan respons. Dan yang kedua, reinforcement atau penguatan. Yang ketiga,
penguatan positif dan negatif. Yang keempat, penguatan primer dan sekunder. Dan yang kelima, kesegeraan memberi penguatan. Dan keenam, pembentukan perilaku. Dan yang terakhir, ketujuh, kepunahan. Kelemahan dan kelebihan teori behaviorisme. A. Kelebihan teori behaviorisme. Yang pertama, teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa lantaran suka mengulang dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Jeli dan pekat pada situasi dan kondisi belajar. B. Kelemahan teori behaviorisme. Yang pertama, pembelajaran siswa berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dinanti dan diukur. Dua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Tiga, penggunaan hukum sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal maupun fisik berakibat buruk pada siswa. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.